Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cuan ID, channel yang akan selalu membahas apa saja yang bisa menghasilkan cuan. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas terkait dengan Pi Network. Jadi belakangan ini banyak sekali berita-berita yang mengatakan bahwa Pi Network ini scam. Jadi di antara sekian banyak berita, ada dua yang paling besar, yaitu yang pertama dari CoinMarketCap. Kemudian yang kedua, beberapa hari yang lalu ada salah satu YouTuber yang membahas terkait Pi Network scam. Oke, jadi di video kali ini akan kita bahas seperti apa sih berita tersebut dan bagaimana seharusnya kita sebagai pionir menanggapinya. Oke, jadi di video kali ini akan kita bahas, tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Langsung saja kita lanjut ke videonya. Oke, jadi yang pertama di sini kita akan bahas dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Jadi di sini beberapa hari yang lalu si CoinMarketCap ini membuat sebuah postingan. Di sini langsung kita terjemahkan saja. Nah, di sini dia men-tag CMC Alexandria. Jadi mungkin ini adalah salah satu timnya menyelami lebih dalam ke jaringan Pi, proyek kripto yang meragukan, yang menjanjikan masa depan kripto. Jadi di sini sangat jelas CMC ini atau CoinMarketCap ini menyatakan Pi Network ini adalah proyek kripto yang meragukan. Kemudian di sini mengatakan yang menjanjikan masa depan kripto. Jadi di sini sedikit meledek Pi Network ini. Kemudian cari tahu bagaimana jutaan pengguna telah menambang koin ini setiap hari selama 3 tahun terakhir. Nah, dari postingan Twitter ini, di sini ada salah satu pionir yang dulunya juga bagian dari core team Pi Network. Di sini Justin Wu membahas sebuah postingan tadi. Nah, di sini dia membalas dengan beberapa kata-kata. Anda dapat mencoba Food Pi Network, kami sabar. Jadi yang pertama, tidak ada ICO dan tidak akan pernah ada. Yang kedua, mainnet belum live. Kita sudah tahu ini adalah fase testnet. Yang ketiga, Tim Doxet, salah satu pendiri Stanford. Kemudian yang keempat, tidak disebutkan banyak Pi aplikasi yang sedang dibangun di ekosistem. Jadi ini adalah balasan dari Justin Wu terkait dengan postingan tadi. Nah, sebenarnya di sini jika saya simpulkan secara pribadi, tanggapan saya pribadi, di sini yang dimaksud oleh CoinMarketCap di sini bukanlah Pi Network, tetapi adalah Pi Coin yang ada di aplikasinya. Oke, jadi di sini langsung saja kita cek di aplikasi CoinMarketCap. Di situ ada sebuah koin namanya Picoin dan di situ dia memiliki logo persis sama seperti dengan Pi Network. Oke, di sini langsung saja kita cek. Oke, di sini saya sudah masuk di aplikasi CoinMarketCap. Di sini langsung saja kita cari. Kita ketikkan saja Pi. Nah, di sini akan muncul di bagian paling atas. Di sini ada koin Pi. Dan ini logonya persis sama seperti Pi Network. Nah, di sini jika kita cek, di sini memang Pi-nya sangat tidak jelas sekali. Proyek ini ditampilkan sebagai daftar tidak terlacak. Jadi koin ini asal usulnya tidak jelas sekali. Dan di sini si CoinMarketCap ini mengira bahwa Pi yang terdaftar di CoinMarketCap ini adalah Pi Network. Padahal sudah dari dulu core team mengklarifikasi bahwa Pi Network ini belum listing di market manapun. Jadi meskipun suatu saat nanti akan listing, tetapi untuk saat ini masih belum listing di market manapun. Jadi Pi yang dimaksud CoinMarketCap ini adalah bukan Pi Network, tetapi Pi yang terdaftar di marketnya ini. Oke, kemudian di sini kita lanjut ke poin yang kedua, di mana beberapa hari yang lalu ada salah satu YouTuber yang membahas terkait dengan Pi Network scam. Jadi dia memberikan beberapa statement terkait dengan Pi Network ini. Nah, di sini saya tidak akan membahas secara detail, tetapi di sini saya akan mencoba memberikan pandangan dari sudut pandang umum. Jadi jujur saya pribadi di bidang cryptocurrency ini masih sangat pemula sekali. Jadi baru beberapa tahun kenal dengan cryptocurrency ini.
Nah, tetapi di sini berbicara terkait dengan Pi Network Scam. Jadi di sini akan saya bahas terkait dua hal. Yang pertama, seandainya Pi Network ini scam. Kemudian yang kedua, bagaimana seandainya jika ternyata project Pi Network ini justru menjadi lebih besar lagi. Oke, jadi dua hal itu kita bahas satu persatu. Yang pertama, jika seandainya Pi Network ini scam, di sini sebenarnya kita sebagai pionir tidak dirugikan sama sekali. Jadi jika ada yang bilang kita rugi waktu, menurut saya di sini kita tidak rugi sama sekali. Kenapa? Karena dalam sehari pun kita klik petir mungkin hanya butuh waktu sekitar 5-10 detik saja. Jadi dalam satu hari waktu kita 24 jam hanya berkurang 5-10 detik saja. Jadi jika dibilang menghabiskan waktu, tentu tidak menghabiskan waktu. Kemudian jika ada yang bilang buang-buang kuota, tentu juga tidak. Karena dalam waktu 5-10 detik itu mungkin yang dihabiskan untuk kuota internet mungkin tidak ada 10 MB. Nah, kemudian kita balik. Seandainya Pi Network ini projectnya menjadi lebih besar lagi, apa keuntungan yang akan kita dapat? Di situ justru akan lebih besar lagi. Jadi di sini intinya, jika seandainya Pi Network scam, maka sebenarnya kita tidak dirugikan sama sekali, baik dari segi waktu maupun kuota. Karena sekali lagi yang kita keluarkan sangat minim sekali. Dan jika proyeknya menjadi semakin lebih besar, maka kita sebagai pionir juga akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi, tentu dari koin hasil kita nambang. Nah, terkait dengan nambang di handphone, ada juga yang mengatakan bahwa ini bukan nambang, karena jika dikatakan nambang itu butuh alat-alat yang sangat mahal sekali. Nah, menurut saya pribadi, nambang di handphone ini adalah salah satu istilah yang kita gunakan karena ada beberapa developer kripto yang sengaja melakukan hal ini untuk membangun komunitas. Oke, jadi kita akan bahas terlebih dahulu beberapa cara tersebut. Yang pertama, melalui private sale. Jadi ini sangat umum sekali, banyak digunakan para developer kripto. Jadi sebelum mereka melisting koin mereka di market, di situ biasanya mereka melakukan private sale. Dan itu tentu menarik mereka para komunitas karena di private sale tersebut harga koinnya sangat murah sekali. Jadi nanti ketika public sale, mereka bisa menjual koin mereka dan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga tersebut. Nah, kemudian cara yang kedua bisa melalui airdrop. Dan ini sudah beberapa kali saya bahas di channel saya terkait airdrop yang saya jalankan. Dan di situ memang ada yang masuk, ada juga yang tidak. Jadi terkait dengan airdrop ini sangat beresiko untuk kita jalankan. Nah, kemudian cara yang terbaru yaitu lewat mining di handphone. Dan saat ini ada beberapa koin yang sudah menjalankan strategi tersebut. Di antaranya ada Pi Network, kemudian ada Bitcoin Legend, Star Network, dan lain-lain. Jadi masih banyak sekali. Nah, strategi developer ini dengan membiarkan pengguna mereka menambang melalui handphone, di sini ternyata hasilnya sangat luar biasa sekali. Bahkan Pi Network belum listing saja, di sini komunitasnya sudah terbentuk 30 juta lebih orang. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Bahkan di project sebelah, di sini saya sebutkan saja namanya Bitcoin Legend. Di situ dia sudah listing di L-Bank. Jadi intinya di sini ada banyak sekali strategi yang dijalankan para developer kripto untuk mereka membangun komunitasnya. Jadi bermacam-macam caranya. Nah, untuk Pi Network ini kita tunggu saja nanti kelanjutannya. Jadi intinya jika di sini kita cerdas, kita akan berada di tengah-tengahnya. Kita tidak menjelekkan project ini dan kita tidak terlalu fanatik dengan project ini. Jadi kita cukup nambang sewajarnya saja, ikuti perkembangannya. Karena sekali lagi, yang namanya project sebagus apapun suatu saat bisa scam. Karena faktor scam ini bisa dari pendirinya, bisa dari legalitasnya, dan masih banyak lagi. Jadi kita tidak akan pernah tahu bagaimana project ini ke depannya. Nah, kemudian terakhir, di sini saya akan memberikan sebuah fakta yang mungkin penting untuk kalian ketahui. Nah, di sini saya akan cek masa berlaku dari server Pi Network. Dan ini sangat mengejutkan sekali. Di sini saya cek dari website Wois.
Nah, di sini di bagian expire on, di sini bisa kalian lihat di sini sampai dengan 2030. Jadi saya rasa ini tidak main-main. Karena jika kita lihat saja aplikasi-aplikasi besar di Indonesia seperti Shopee, Lazada, Bukalapak dan lain-lain, itu biasanya mereka hanya menggunakan waktu selama 1 tahun. Kemudian nanti jika habis perbarui lagi. Dan ini Pi Network sudah sampai dengan 2030. Tetapi terlepas dari itu, sekali lagi ini hanyalah sebuah project. Jadi yang namanya project bisa saja besar, bisa saja gagal. Nah, tugas kita sebagai pionir tergantung kita bagaimana menanggapinya. Nah, saya sendiri pun menjalankan Pi Network ini hanya sekedar menambang saja, tidak terlalu fanatik dan tidak menjelekkan. Karena di sini saya tahu jika seandainya ini scam, saya tidak dirugikan, dan seandainya project ini besar, saya mendapatkan keuntungan dari apa yang saya lakukan. Oke, jadi mungkin kurang lebih seperti itu pembahasan di video kali ini. Terkait ada 2 berita besar Pi Network. Yang pertama dari CoinMarketCap yang tidak yakin dengan project Pi ini. Di situ sudah saya jelaskan tadi bahwa yang dimaksud bukan Pi Network. Kemudian ada salah satu YouTuber yang membahas Pi Network ini scam. Jadi di sini kita sebagai pionir tergantung bagaimana kita menanggapinya. Oke, jadi sebelum saya akhiri video kali ini, buat kalian yang punya project menarik, bisnis, cryptocurrency, aplikasi penghasil uang, ataupun project menarik lainnya, kalian bisa bergabung di grup Telegram Cuan ID dan kalian bisa share project kalian di sana. Dan jika project yang menarik, nanti akan saya bahas di channel ini. Oke, jadi silahkan kalian bergabung. Untuk linknya, kalian bisa cek di deskripsi video ini. Oke, jadi saya akhiri dulu video kali ini. Seperti biasanya, salam cuan, terima kasih.